Jadi tertatih-tatih. Baik, untuk memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca, menghadiahkan suratul Fatihah, yang mana kita tujukan pahalanya kepada al-maghfurlah, para muassis ya, terutama Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LML beserta Ibunda Zakiyah Ibrahim, kemudian Ketua Yayasan IIKI ya, suaminya, jadi suaminya Ibu Harwini Yusuf, Bapak Yusuf, dan juga para pendiri yang sudah mendahului kita, kemudian wabil khusus kepada Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahidoyanggo MA, Ibu Rektor kita yang beberapa bulan yang lalu sudah mendahului kita, dan juga para simpatisan, para guru-guru yang lain, para dosen IIKI, dan juga para ulama, para kiai kita, ya, guru-guru kita sebelum masuk ke IIKI, kemudian orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah mendahului kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih atas bacaan surat Al-Fatihahnya. Semoga sampai kepada yang kita tuju dan juga kepada kita yang membaca. Baik, teman-teman, saya panggil teman-teman saja ya, meskipun kalian seusia anak-anak saya, ya, tapi biar kita familiar, kita lebih enak saya panggil teman-teman saja, karena kita sama-sama IIKI ya. Saya alumni IIKI, kalian masih menjadi mahasiswi, nanti kalian akan menjadi alumni ya, sama-sama menjadi keluarga besar IIKI Jakarta. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, topiknya adalah kita lihat di silabi ya, di silabi itu topiknya tentang hamalatul Quran dan nilai-nilai agung yang diajarkan oleh Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LML kepada kita semuanya. Nah, jadi itu diantaranya topik yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, jadi anggap saja saya bukan guru atau bukan dosen, tapi sama-sama, ya, sama-sama mengkaji materi ini. Nah, nanti untuk topik hari ini ya akan dibagi dua ya. Saya bertugas untuk memaparkan tentang hamalatul Quran. Ya, kemudian nanti Ibunda Tuti yang tentang nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Bapak Al-Maghfurlah Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LML. Nah, baik. Kalau tentang hamalatul Quran, ya sudah pasti kita akan membahas dahulu pengertian hamalah. Ya. Hamalatul Quran itu apa sih? Ya, dan juga siapa yang berhak atau yang berwenang disebut sebagai hamalatul Quran. Manhum hamalatul Quran. Siapakah mereka itu? Nah, nanti di sini sudah pasti ada dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya pertama dari hadis. Kemudian nanti yang keduanya pertama dari Al-Qur'an dulu ya. Kemudian dijabarkan oleh Al-Hadis ya. Nah, sebelum kita beranjak ke lain, maka kita lihat pengertian daripada hamalah. Hamalah kalau kita lihat di kamus bahasa Arab ya, hamilun itu jamaknya dari hamalatun. Hamalatun. Nah, mengikuti wazan hamala yahmilu hamlan. Nah, jadi hamilun itu isim fa'il ya. Isim fa'il. Kemudian kita cek di kamus bahasa
artinya adalah hamilun itu yang memikul, yang hamil, ya, yang hamil, yang mengandung atau yang membawa. Nah, ini banyak sekali pemahaman dari makna hamilun itu ya. Ya, orang yang hamil, ya hamil benar-benar hamil janin, membawa janin. Ya, orang yang hamil, ibu-ibu hamil, itu pun namanya hamil. Nah, kemudian orang yang membawa hafalan Al-Quran, ya, orang yang membawa, mengamalkan, dan juga memikul, ya, mengajarkan, dan seterusnya. Nah, itu juga sama disebut hamilun, ya, hamalah. Nah, itu secara bahasa. Tapi nanti secara pengertian secara luas atau pengertian hamalah dalam artian yang singkat ya atau yang sederhana ya, hamalah itu artinya ya kalau kita lihat dari definisi secara bahasa adalah penghafal Al-Qur'an. Ya, ini pengertian secara sempitnya ya. Jadi orang yang hafal Al-Qur'an 30 juz maka disebut hamalatul Qur'an. Nah, kalau misalnya hanya 5 juz atau 10 juz atau 15 juz atau hanya beberapa surat saja, apakah itu disebut hamilul Quran? Nah, itu pertanyaannya. Jadi tadi apa namanya manhum hamalatul Quran, nanti akan kita sama-sama jelaskan di sini ya. Nah, jadi silakan nanti kalian juga bisa mencari definisi-definisi tersebut di tempat yang lain ya. Tetapi di sini nampaknya mengikuti budaya di Indonesia ya, hamalatul Quran, maka kalau disebut hamalatul Quran berarti memang hafal Al-Quran ya. Tapi kita di Indonesia ya, contoh jangan jauh-jauh, syarat masuk IIKI atau setelah munakosah ya, atau mau UAS, atau mau UTS. Nah, kalian disuruh menghafal Al-Quran, ya programnya ada yang 5 juz, ada yang 10, dan seterusnya. Nah, itu pun disebutnya apa? Hafiz ya, bukan hamalah, misalnya berapa juz gitu, ada batasannya. Tidak menyebutnya hamalatul Quran, tidak hamalah, tetapi nyebutnya hafal, ya, hafalan, program hafalannya, bukan program hamalahnya gitu ya. Nah, ini hal ini nampaknya sudah terbiasa di Indonesia. Ya. Bahasa salah kaprah itu sudah terbiasa. Ya, sudah banyak terjadi gitu. Kayak di jalan tol aja ada bukannya jalur tapi lajur, nah, gitu ya. Kan mestinya kan jalur ya. Jalur pertama, jalur 2, tetapi itu pakainya lajur. Nah, itu juga bahasa salah kaprah. Nah, ini pun terjadi di bahasa di kalangan Al-Quran atau kalangan yang berbahasa Arab ya, tapi di Indonesia ya bahasa hamalah. Tetapi kalau di Arab ya namanya hafal, hafiz itu biasa disebut kepada orang yang hafal hadis ya 100.000 matan dan sanad hadis, itu betul-betul hafal. Nah, maka orang tersebut disebut hafiz ya, al-hafiz. Tetapi di Indonesia terbalik ya, bukan hadis tapi Al-Qur'an. Ya, ini sudah salah kaprah, tetapi karena sudah menjadi bahasa secara nasional, maka semuanya mafhum ya. Baik orang Indonesia maupun orang Arab kalau melihat hafizul Quran, ya kalau disebut Qurannya ya berarti jelas ya. Tapi kalau hafiz, misalnya si A, misalnya Rishda al-Hafiz, nanti orang Arab konotasinya, oh berarti hafal hadis 100.000 matan dan sanadnya yang ngelotok gitu, hafal di luar kepala. Tetapi karena untuk sebutan itu untuk orang Indonesia, maka orang yang hafiz maka berarti dia hamalatul Quran. Tapi nanti ini bahasa sederhana ya, secara bahasa sederhana, secara sempit makna daripada hamalatul
hamalah ya. Hamalah itu adalah orang yang hafal Al-Qur'an ya, 30 juz. Hafal 30 juz gitu karena nanti melekatnya hamalatul Quran gitu. Nah, gitu ya. Oke, jelas ya? Jelas tidak ini, Ibu? Apa saya menjelaskan seperti Jelas, itu? Ibu. Jelas, Ibu. Baik ya, jadi kita menjelaskan itu dulu, menjelaskan apa namanya tentang definisi dulu. Oke, kemudian nanti ada lagi yang menjelaskan bahwa karena mayoritas Indonesia sudah menyebutnya Al-Hafiz, padahal kita topiknya di sini hamalah ya, hamalatul Quran maksudnya. Nah di sini orang yang benar-benar ya, kalau definisi secara luas maka hamalatul Quran itu atau hamalah itu, hafal Al-Quran itu adalah betul-betul hafalnya mungkin, ya, mantap, mumpuni, terus kalau kata orang Jawa apa, ngelotok, ya, ngelotok berarti kan di luar kepala ya, bukan berarti luar kepala tuh hilang gitu, bukan, tapi benar-benar melekat ya, melekat sehingga kalau ditanya ya atau ada orang baca, dia pasti bisa lihat, oh itu ada di ayat mana, surat mana, dia tidak lupa. Jadi dengan hafalan yang mungkin, mantap, mumpuni, dan juga ngelotok, dia tidak akan lupa. Ya. Dia tidak akan lupa hafalannya, kemudian dia ingat tempatnya sampai tulisan ayat Al-Quran ada di posisi mana. Karena kita di IIKI biasa membaca Al-Qur'annya atau menghafalnya dengan Quran pojok ya. Kalau dulu saya bilangnya Quran pojok ya. Tapi kalau sekarang itu istilah apa namanya Quran kudus ya, cetakan kudus nyebutnya Quran ayat pojok. Nah, jadi ya ayat pojok. Jadi kita tahu gitu ya. Kita tahu, oh itu di pojok pertama misalnya, atau itu pojok terakhir, ya, langsung. Berarti itu memang benar-benar mantap hafalannya itu, mungkin dobit, Masya Allah luar biasa ya. Dan juga tidak ada yang salah, Masya Allah. Satu pun tidak tertukar hurufnya, ya, kalimat-kalimatnya, lafaznya. Kan banyak ayat mutasyabihat ya. Tetapi itu tidak terjadi apa ayat-ayat yang sama mirip ya, hanya beda apa lafaz sedikit saja, dan dia menyebutkannya tidak ada keliru ya, tidak ada yang keliru satupun. Kemudian nah di sini setelah kita betul-betul hafalannya seperti tadi ya, orang yang hamalatul Quran juga dia tidak apa namanya, tidak semata-mata mungkin dan dobit saja. Jadi tidak hanya stop di situ, tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi orang yang hamalatul Quran itu betul-betul selain yang tadi ya, mereka juga sanggup memeliharanya dengan baik. Hafalannya dijaga ya dengan baik ya. Kemudian dia juga istiqomah. Nah, istiqomah. Nah, ini biasanya yang sulit itu ya istiqomah. Sekarang datang males, ya udah gitu kan biasanya. Ini terjadi gitu ya. Mungkin, tapi saya tuh merasakan sendiri gitu. Jadi di sini godaan ya, gangguannya besar. Memang ketika menghafal sepertinya mudah ya. Satu kali duduk misalnya bisa satu pojok gitu kan. Satu lembar gitu, 1 jam misalnya. Nah, untuk menjaganya ini kadang itu. Nah, jadi di sini ya selain kondisi yang tadi ya mantap, mumpuni, ngelotok hafalannya, tidak lupa, tahu tempat dan sebagainya, tidak ada salah dalam membacanya, dia harus sanggup memeliharanya dengan baik. Kemudian hafalannya ya dia bisa istiqomah untuk membaca hafalannya. Jadi takrir terus ya, ditakrir ya. Ditakrirnya bisa bermacam-macam caranya. Bisa melalui dalam sholat gitu ya. Sholat 5 waktu kan. Jadi sekali waktu misalnya sholat subuh berapa juz misalnya yang dibaca.
Nah, akhirnya nanti itu bisa istiqomah. Ya, atau mungkin sambil apa kita perjalanan dari asrama ke IIKI misalnya, itu bisa takrir gitu ya. Ya bagaimana mungkin kiat-kiatnya pasti pengalaman kalian beda-beda. Nah, kemudian selain tadi melalui hafalannya, bacaannya, kemudian istiqomah, dia juga harus mampu memahami isi kandungannya secara mendalam. Coba bayangkan, harus memahami isi kandungannya secara mendalam. Tolong ya, mute ya, tolong yang co-hostnya memantau. Nah, jadi dia harus memahami isi kandungannya secara mendalam. Ya, kan kita kan kadang hanya yang penting tahu maknanya secara tekstual aja ya. Kita supaya cepat hafalnya cepat kan, ya, bisa dibantu dengan maknanya kan, dengan terjemahnya secara tekstual. Tapi kita belum melihat makna penafsirannya, makna lainnya ya. Kan kita banyak tuh memahami isi kandungan, ada kaidah tafsir kan, ya, banyak sekali itu di mana kita harus mana ini ayat yang mengandung majazi atau hakiki ya, apakah ini ayat ini mutlak atau mubayyan ya, di mana cari mubayyannya, atau ayat ini mujmal ya, atau muqayyadnya di mana ini. Nah di situ harus memahami isi kandungannya secara mendalam. Nah, berarti ulumul Quran harus matang, harus ngelotok juga itu, ya, supaya tahu dalam menafsirkannya, memaknainya. Nah, kemudian selain itu ya, selain kita sudah memahami isi kandungannya, nah kita juga dituntut untuk menghayatinya, ya, dihayati, ya, sudah paham, dihayati, kemudian baru kita amalkan. Ya, luar biasa. Kita amalkan, berarti kita benar-benar semua akhlak kita itu nanti menuju ke akhlakul Quran, ya, akhlaknya Nabi. Ketika ditanya akhlak Nabi seperti apa, Al-Quran gitu. Nah, jadi ini ya setelah menghayati kemudian mengamalkannya. Nah, tidak berhenti di situ. Ya, sudah untuk diri sendiri sudah terpenuhi, maka ilmu yang kita peroleh tadi ya, kandungan Al-Qur'annya, kemudian kita sudah mengamalkan. Nah, kita harus mengajarkannya kepada orang lain. Ya, jadi bukan untuk diri kita sendiri itu. Ya, kita sudah terpenuhi semua, baru kita untuk orang lain. Nah, di sini makna mengajarkan juga harus diartikan secara luas. Ya. Tidak hanya mengajarkan bacaannya saja misalnya. Sekarang lagi booming misalnya metode Baghdadi. Kita sudah menguasai, kita ajarkan. Nah, itu silakan. Baru secara mengajarkan bacaan ya, baru mengajarkan membacanya saja. Nah, di situ juga kita harus mengajarkan isi kandungannya. Ya, setelah kita mengajarkan mereka bisa membaca, kemudian maknanya, isi kandungannya, kemudian ilmu-ilmunya yang lain, ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran yang sudah kita miliki tadi. Kan tadi kita sudah memahami isi kandungannya, ya, kemudian sudah menghayati, mengamalkan, dan seterusnya kita menguasai ulumul Quran ya. Jadi ulumul Quran kalau kita hitung tuh ada berapa ulumul Quran itu? Ada 4, kemudian masih ada Rosam Usmani, ya, ada lagi ilmu qiraat, ya, ilmu nagham kalau memang kita punya bakat ya, karena bakat kan beda ya, karunia dari Allah. Kalau kita tidak memiliki karunia dari Allah, nagham, tilawah, ya, suara kita pas-pasan, ya berarti kita dari sisi lain ya, ilmu tajwidnya. Jadi ilmu tajwid diberikan dua semester. Itu artinya keikian itu sudah mencakup semuanya itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi Pak Kiai Profesor Ibrahim Hussein itu sudah menata artinya mendirikan IIKI itu betul-betul tidak hanya wajib menghafal saja. Dengan kurikulumnya, pendukungnya, ya, itu sudah diberikan di semester 1. Ya, jadi mata kuliah keikian ya, keinstitutan ya, institusional itu di awal diberikannya. Nah, jadi ini pendukung, jadi semuanya, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi itu
apa namanya, mengajarkan secara luas itu seperti itu, ya. Mulai dari membacanya, kemudian tajwidnya, isi kandungannya, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya itu harus diajarkan kepada orang lain. Nah, kemudian tidak sampai di situ saja, masih ada lagi. Dia juga harus memperjuangkannya, misalnya ya IIKI berdiri atau kalian nanti setelah terjun di masyarakat berarti membuka lembaga-lembaga minimal di bawahnya IIKI dan nantinya bisa seperti IIKI. Nanti IIKI bisa mendunia, ya itu. Jadi kalau Pak Kiai Munif itu mendambakan nanti IIKI itu bukan hanya Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, tetapi Institut Ilmu Al-Quran dunia gitu, internasional. Jadi, amin ya Allah, amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Jadi ini berarti penerusnya itu dari kalian, dari teman-teman kita semua, mulai dari alumni angkatan pertama, alumni yang kemarin lulus, dan juga kepada mahasiswi yang sekarang masih berjalan ini. Nah, itu panji-panjinya, panji-panji Al-Quran yang didambakan oleh Al-Mahfurlah, Kiai Haji Ibrahim Husain. Nah, begitu ya. Nah, jadi setelah kita memperjuangkan itu semuanya, ya, itu pun masih ada lagi ya yang ditanamkan oleh almarhum. Ya, apa yang masih kurang? Yang masih kurang, yang harus ada adalah setelah kita semuanya itu sudah dilakukan, maka kita harus melaksanakannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Masya Allah. Jadi kita harus tulus ikhlas, bukan semata-mata ingin mencari kedudukan, popularitas, ya, atau mencari jabatan. Ya. Misalnya saya kerja di IIKI, saya biar jadi kaprodi misalnya, atau saya nanti pengen jadi dekan atau dan seterusnya. Bukan itu, tidak boleh itu. Ya, tidak diajarkan, tidak ditekadkan oleh Al-Mahfurlah ya. Jadi tidak, tapi harus dilaksanakan dengan penuh ketulusan ya, dan keikhlasan. Nah, kemudian setelah kita melakukan tulus dan ikhlas, masih ada lagi, harus istiqomah. Ini yang berat ya. Berat, tapi kalau kita mohon kepada Allah pelan-pelan, kalau kita sudah siap menjadi hamilul Quran, nah ini jadi sudah tulus, ikhlas, kemudian istiqomah, penuh dengan keikhlasan dan istiqomah. Jadi istiqomahnya itu betul-betul. Ya. Dan juga semuanya itu harus dibarengi dengan niat. Nah, waitunya ditetapkan dari awal. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah harus li'i'la'i kalimatillah. Dan juga izul Islam wal muslimin. Masya Allah. Jadi luar biasa. Ini yang dicanangkan atau cita-cita muassis kita ya, Al-Mahfurlah. Nah, jadi niatnya yang tulus, ikhlas, kemudian li'i'la'i kalimatillah wa izul Islam wal muslimin. Nah, luar biasa. Makanya kalau kita lihat IIKI dari tahun ke tahun, dari masa ke masa sampai sekarang terus berkibar ya, karena niat tulusnya beliau. Dan juga alumninya yang sudah lulus dari IIKI semuanya berkibar menjadi panji-panji Al-Qur'an ya di tengah-tengah masyarakat, membawa Al-Qur'an, mengamalkan dan seterusnya ya. Semua rata-rata di masyarakat secara bahasa kasarnya dipakai ya. Dipakai. Kalau bilang lulusan IIKI ya, biar dia tidak Qori'ah, pasti ditunjuk suruh baca Al-Quran, ya suruh baca Al-Quran, baik dengan tilawah ataupun murotal ya, pasti itu. Kalaupun tidak untuk tausiah, ceramah atau baca doa. Nah, itu melekat ya identitas IIKI itu alumninya ya. Bahkan belum menjadi alumni pun pasti kalian ketika kumpul dengan organisasi lain di luar pasti mereka akan menghormati kita dan juga akan diberikan kesempatan untuk seperti itu. Nah, jadi itulah apa namanya
yang disebut hamalatul Quran secara luasnya ya. Dan juga ya setelah label itu kita tanamkan, kemudian kita ya waktunya, kesempatannya, umur kita kalian masih muda belia ya, semuanya itu untuk Al-Qur'an ya, untuk Al-Qur'an semuanya. Ya, insya Allah nanti rizkinya akan datang sendiri, rizki materi, rizki jodoh, rizki semuanya, insya Allah. Insya Allah, bibarakatil Quran. Amin. Ya alamin. Baik, itu pemahaman secara luas. Ada yang mau bertanya, ya biar sepotong-sepotong ya. Kalau sudah paham nanti Ibu lanjutkan lagi. Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi kesimpulannya orang yang disebut hamalatul Quran itu adalah orang yang hafiz Al-Quran, yang al-alim bita'allimihi, kemudian yang mutahalik bi akhlaqihi, ya, akhlaknya bagus, ya, ilmunya bagus, banyak, ya, mengamalkan dan mengajarkan, ya, al-alim, ya, bita'allimihi, kemudian dia juga al-mutahalik bi akhlaqihi. Kemudian dia juga al-muallim bita'allumihi wa akhlaqihi wa ahkamihi. Nah, jadi hukum-hukumnya juga sama, hukum yang ada di dalam Al-Qur'an kita amalkan, kita ajarkan. Kemudian al-mujahid bi kalimatihi. Nah, jadi kita juga disebut sebagai al-mujahid, ya, mujahid untuk memperjuangkan kalimat Al-Qur'an itu. Kemudian kholison mukhlison, ya, jadi tulus, ikhlas gitu ya. Kemudian liwajhillah mustaqimatan. Nah, jadi semata-mata karena Allah Ta'ala, kemudian dilakukan dengan istiqomah. Nah, jadi itu kesimpulan daripada hamalatul Quran. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada yang tidak terpenuhi di definisi tersebut? Apakah kita masuk dalam kategori tersebut? Ya. Nah, nanti namanya belum sempurna, gitu. Belum sempurna seperti sebutan hamalatul Quran. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau kita mengambilnya hanya program 5 juz atau 10 juz, padahal itu kan harusnya 30 juz. Hafizul Quran berarti hafal seluruh Al-Quran gitu ya. Nah, di sini ya kalian misalnya karena ingin mencapai target, ya, ingin khawatir, kan sebenarnya kan kekhawatiran kalian saja yang mengambil 5 juz atau 10 juz itu, kekhawatiran saya takut nanti sampai 30 juz, kan sebenarnya ketakutan ya. Nah, itu di awal-awal kita dimintanya 30 juz. Ya, 30 juz seiring berjalan waktu, kemudian ada pilihan-pilihan itu gitu. Padahal nanti kalau misalnya kalian tetap ingin menjadi hamalatul Quran, ya harus terus berupaya untuk menambah hafalannya gitu. Selain yang tadi posisi pengertian hamalatul Quran yang sudah saya sebutkan itu, harus meningkatkan diri gitu, nambah misalnya setelah lulus itu nambah berapa juz terus akhirnya betul-betul hamalatul Quran yang sempurna gitu ya. Ya, oke ya. Jadi itu definisinya. Nah, kemudian orang yang hamalatul Quran itu tertera di dalam sebuah hadis Nabi ya. Hadis Nabi. Jadi saya menyebutkannya hadis dulu ya. Padahal biasanya kalau dasar hukum kan Al-Qur'an dulu ya, kemudian baru Al-Hadis. Tapi di sini saya balik karena di situ ada hal-hal penting bahwa orang yang hafal Al-Qur'an itu merupakan seutama-utamanya umat Nabi Muhammad. Ya, jadi maksudnya kalau kalian ingin menjadi orang yang paling utama, maka raihlah
label atau identitas hamalatul Quran. Karena di hadis itu disebutkan asyrafu ummati hamalatul Qur'ani wa ashabul lail. Wa ashabul laili. Nah, jadi asyrafu ummati, ya, jadi seutama-utamanya umatku, umat Nabi Muhammad, hamalatul Qur'ani, yaitu orang yang hafal Al-Qur'an. Kemudian wa ashabul laili, dan selalu beribadah di waktu malam. Ya, di tengah malam, ya sholat qiyamul lail. Kemudian ketika qiyamul lail, nah itu tadi menjadi takrir, ya, takrir, ya, hafalan-hafalan yang sudah hafal itu, ya, kita mengamalkan itu. Nah sekarang kondisinya bagaimana? Sekarang Bu, saya kan masih kuliah, banyak tugas makalah, banyak PR, banyak kerjaan lain, dikejar tayang misalnya gitu. Nah jadi bagaimana caranya? Ya, nah di sini yang penting istiqomah tadi kan, istiqomah. Kapan ada senggang waktunya, ya, maka lakukan untuk takrirnya itu, ya, deres, ya, kalau orang Jawa sih bilangnya deres atau takrir, ya, menyimak hafalan Al-Qur'annya, bisa juga saling simak-simakan sama teman. Nah jadi di situ untuk meraih predikat keistimewaan tersebut, ya, maka Nabi layak memberikan label bahwa orang yang paling istimewa adalah orang yang hafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, ya, kalam Allah yang agung, yang suci, yang kita bisa dijadikan sebagai pedoman, ya, yang menuntun kita. Jadi itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Definisi Al-Qur'an kan kalian sudah tahu, ya. Ini tolong di mute. Nah, ya, di mute aja dulu semuanya, co-host tolong, ya, biar nggak ada kebocoran. Nah, baik. Jadi itu dengan adanya hadis Nabi tersebut, ya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, At-Tabrani menyampaikan hadis tersebut, ya. Kemudian, ya, predikat yang tadi, ya, yang paling utama dan mulia itu adalah sebaik-baiknya orang yang menghafal Al-Qur'an, dan juga orang yang mengibarkan panji-panji Islam. Jadi selain hafal Al-Qur'an dan juga mengibarkan panji-panji Islam, otomatis kan isi kandungannya tadi disebarkan, diperjuangkan, disebarkan. Setelah kita mengamalkan untuk diri sendiri, kemudian baru disebarkan kepada orang lain, mendirikan lembaga-lembaga, ya, pesantren, atau mungkin kalian di rumah sudah punya, ya, pesantren, orang tuanya atau keluarganya. Nah, itu ikut mengembangkan, mensiarkan di situ. Nah, jadi nanti kita termasuk menjadi pengibar panji-panji Islam. Jadi kalian itu Sri Kandi namanya, Sri Kandi Islam, ya, Sri Kandi Al-Qur'an, yang mau jiwa raganya, waktunya, ya, kesempatannya, umurnya dihabiskan untuk Al-Qur'an. Ya, jadi itu hadis tadi, ya. Kemudian hadis yang kedua adalah hamilul Qur'ani hamilun liwa'il islami man akramahu faqad akramahullah. Nah, jadi di sini hamilul Qur'an, orang yang hamil, orang yang hafal Al-Qur'an, seperti definisi yang tadi di atas, ya. Nah, itu liwa'il Islam. Nah, jadi julukannya atau diberikan label sebagai pengibar bendera Islam, ya, liwa'il Islam. Kemudian kata Nabi, ini janji Allah, man akramahu faqad akramahullah. Nah, jadi orang yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya. Ya, jadi kalau kita termasuk ke dalam hamalatul Quran, ya, maka Allah akan memuliakan kita. Ya, jadi
memuliakan Al-Quran seperti yang tadi ya sudah kita lakukan semuanya. Kemudian lanjutannya ya, man akramahu faqad akramahullah wa man ahalahu fa alaihi laknatullah. Nah, setelah kita diangkat ya di hadis ini, kan biasa ya di sebuah hadis ya, matan hadis atau di Al-Qur'an, setelah kita diberikan kenikmatan ya, menjelaskan tentang kenikmatan, baru nanti yang lainnya. Jadi kebalikannya. Kalau yang tadi sudah diberikan kemuliaan, nah di sini waman ahalahu ya, waman ahanahu fa alaihi laknatullah. Nah, di situ bagi siapa yang menghinanya ya, jadi ahana. Siapa yang menghina Al-Qur'an ya, fa alaihi laknatullah. Ya, jadi ini kebalikannya. Kalau tadi dimuliakan, nah, kalau dia menghina, nah, pasti Allah akan melaknat. Jadi terkadang kita di Indonesia, orang non-Islam atau orang yang nggak ngerti, dia menghina ya, Al-Quran, bahkan dirobek, dilempar Al-Quran, di macam-macam lah. Ada juga yang secara halus mengganti huruf-huruf Al-Quran atau menghilangkan salah satu huruf dalam Al-Quran. Nah, kan itu kan pernah terjadi juga. Nah, itu sama saja kan menghina Al-Quran. Ya, menghilangkan satu ayat bahkan misalnya. Nah, itu sama ya, melecehkan, menghina Al-Quran. Nah, itu nanti balasannya oleh Allah akan dilaknat. Nah, jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Nah, jadi itu diantaranya dua hadis sebagai rujukan kita. Nah, kemudian sebelum saya ke dasar yang utama ya, sumber atau rujukan yang utama, sumbernya dari Al-Quran, saya lempar dulu, apakah sudah paham semuanya atau ada yang mau bertanya dulu? Nggak apa-apa, potong-potong ya, karena kita sama ini posisi kita sama keluarga IIK. Silakan, ada yang belum jelas atau sudah jelas semuanya? Kalau sudah nanti Ibu lanjutkan. Ibu izin bertanya. Ya, Jazil ya. Oke. Buat para hafidhul Quran yang sudah 30 juz itu, apakah berkewajiban mencari sanad atau tidak, Ibu? Ya, baik. Itu yang pertama. Oh, iya. Pertanyaan kedua, kalau di IIKI itu ada fasilitas untuk sanad Quran tidak ya, Bu? Selain Maisur. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya, karena sudah nyemplung menjadi siap-siap akan mendapatkan label Hamlatul Quran. Jadi pertanyaannya, apakah perlu mencari sanad ya di IIKI? Nah, begini. Kalau saya mengamati dan juga memang sudah apa namanya ya, sudah mafhum ya, gudangnya Al-Quran itu di IIKI, karena mulai dari pendirinya, kemudian para tenaga pengajarnya, para pendidiknya, mulai dari awal IIKI berdiri sampai sekarang, dan insya Allah seterusnya, insya Allah ya, semua pengajarnya, dosennya yang mengajarkan Al-Quran semuanya bersanad, ya, bersanad. Sehingga kita tidak diragukan lagi, tidak mungkin kita tidak memiliki sanad. Ya, makanya kalau kita membaca, taruhlah misalnya huruf hijaiyah yang dibaca di dalam Al-Quran, kan kita sebelum masuk IIKI pokoknya baca aja ya. Guru-guru kita, kiai kita mengajarkan kalau salah makhorijul hurufnya langsung dibetulkan. Dia tidak mengatakan letaknya ini di sini gitu kan. Ya, tak itu letaknya di sini, lidahnya di sini. Nah, tidak menyebut begitu. Kecuali kalau misalnya memang di diniyahnya diajarkan kan, ada ilmu tajwidnya ya. Nah, diajarkan, maka dia teorinya di situ. Tapi Pak Kiai itu luar biasa dalam mengajarkan
ilmunya, mendidik bacaan Qur'annya, langsung talaki bisyafahanya. Jadi kita benar-benar seperti Nabi mengajarkan kepada sahabat. Ya, jadi pesantren kita itu sudah betul sekali, dan juga IIKI menerapkan itu. Ya, kalian ketika takrir, ketika setoran, langsung kan kepada instruktur. Nah, instrukturnya dulu itu belajarnya atau tahfidnya kepada dosen-dosen sebelumnya, dan dosen-dosen sebelumnya itu bersanadnya semuanya dekat dengan Rasul. Taruhlah misalnya Pak Fatoni, ya, Kiai Fatoni. Itu ke berapa? Kalau tidak salah ke 32 apa ya? Coba nanti dicek di Maisuro, metode Maisuro. Nah itu ini ya. Nah, jadi dari situ ketika Pak Kiai Fatoni mengajarkan, kalau dulunya kan tidak menggunakan secara teori, ya, hanya beliau dulu ilmu qiraat mengajarkannya, selain menjadi instruktur tahfidz, bahkan kepala instruktur, ya, atau koordinator instruktur tahfidz dulu itu. Kemudian Pak Kiai Ahsin, Dr. Ahsin juga sama, ya, beliau juga dulu menjadi koordinator instruktur tahfidz gitu. Jadi otomatis itu sudah turun gitu, ya, turun temurun. Jadi kalian secara tidak langsung itu sudah bersanad sebenarnya, walaupun tidak dengan dengan lafaz atau ada ijazahnya gitu kan, ya. Ya, Bu. Oke, paham ya? Ya, baik. Terus yang satu lagi tadi apa ya? Apa tadi? Yang kedua, wajib tidak orang yang sudah punya hafalan 30 juz untuk mencari sanad. Oh, wajib tidak. Masalah wajib kan berarti hukum, ya. Wajib tidak mencari sanad. Wajib tidak, Ibu catat ini. Anjuran, maksudnya anjurannya harus pakai sanad atau bagaimana? Wajib tidak untuk mencari sanad. Orang yang sudah hafal. Orang yang sudah hafal itu kan pertama harus ini dulu kan, harus binazor. Nah, ketika binazor, kepada siapa gurunya? Nah, gitu. Kalau gurunya tepat, otomatis itu sudah melakukan sanadnya. Jadi tidak harus mencari keluar lagi gitu. Kalaupun misalnya kalian sudah lulus dari IIKI, sudah Hamalatul Quran. Nah, kepengen mencari sanad yang lain, hanya mentahsis saja namanya, mentaukidkan saja, mentakid saja. Ya, karena kita sudah jalurnya, kita sanadnya sudah jelas. Misalnya dari Pak Kiai Fatoni gitu. Kalau ke yang lain kan hanya itu saja, selembar ijazah saja sebenarnya. Dan dia juga biasanya nanti kita diperdengarkan bacaan kita dari awal sampai akhir, hanya mensohikan saja gitu. Sama saja misalnya ketika teman-teman santri Al-Mu'ayyad dulu di sana, misalnya ada yang dari Pandan Aran, Kiai Mufid, ya. Santri dari sana setelah hatam, dia mencari mentalaki lagi ke Pak Kiai Umar. Jadi hanya mentahkik saja gitu. Ketika bulan Ramadan dia mentahkikkan di situ. Jadi hanya itu. Ternyata kan karena sanadnya sama, ya, sanadnya dekat dengan Rasul, ya sama bacaannya, nggak ada yang enggak, ya. Nah, itu. Baik, sudah jelas ya? Cukup, Ibu, matur suwun. Sami-sami, semoga manfaat barokah. Amin. Baik, masih ada lagi atau sudah ya? Sudah jelas ya? Kita lanjut ya. Nanti waktunya habis untuk Ibunda Tuti nantinya. Ya, kita lanjut. Tadi kan sudah tentang 2 hadis itu, ya. Nah, jadi rujukan utama Pak Kiai Profesor Ibrahim Hussein itu akhirnya mendirikan IIKI, ya, dengan niat yang tulus ikhlas, ya, li'ala'i kalimatillah, ya.
itu apa namanya cita-cita beliau ya, cita-cita beliau sampai sekarang IIKI terus berkibar ya, diteruskan oleh penerusnya dan sekarang oleh baik, kita lanjut ya. Jadi selanjutnya kita lihat ke dasar utama ya. Dasar utamanya, sumber utama rujukan dari Al-Qur'annya. Nanti kalian bisa lihat di surat Al-Fatir ya, ayat 32 ya. Di surat Al-Fatir di situ disebutkan nanti bahwa hamalatul Quran yang betul-betul hamalatul Quran nanti akan mendapatkan macam-macam kedudukan. Kalau yang tadi di hadis kan dia akan dimuliakan ya, kalau orang yang menghormati Al-Quran. Tapi begitu dia menghina Al-Quran, maka dia akan dilaknat. Nah, ini pun sama di Al-Quran, apalagi ya, apalagi di Al-Quran disebutkan di surat Al-Fatir ayat 32 itu ya, bunyinya adalah summa awrasnal kitaballadzi nastafaina min ibadina ya. Faminhum zalimun li nafsihi. Nah, di sini nanti jadi orang yang masuk ke dalam hamalatul Quran itu nanti kita masuk ke kelompok yang mana, tapi naudzubillah jangan sampai faminhum zalimun li nafsihi. Nah, ya, tingkatan-tingkatannya di sini ada 3 tingkatan ya. Ya, tapi kita baca dulu sampai 1 ayat ini. Summa awrasnal kitaballadzi nastafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Nah, jadi dari ayat ini kalau kita kupas ya, maka di sini ada 3 tingkatan. Ya, ada tingkatan. Jadi summa aurasnal kitaba ya. Jadi kemudian ya di sini Allah ya. Nah, di sini adalah kedudukannya Allah. Allah mewariskan kitab Al-Qur'an ya kepada siapa? Alladzina nastafaina min ibadina. Ya, kepada orang-orang yang aku pilih. Ya. Aku pilih min ibadina ya, dari hamba-hambaku. Kemudian mereka ada yang menganiaya diri sendiri. Waminhum zalimul li nafsihi. Kemudian kelompok berikutnya waminhum muqtasid. Nah, ada yang pertengahan muqtasid. Kemudian ada yang waminhum sabiqum bil khair. Waminhum sabiqum bil khairat, bukan bil khair, bil khairat. Nah, ini jamak ya. Sama Anas Salim. Ya, jadi setelah kelompok yang kedua, kelompok yang ketiganya adalah ada orang yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ya, orang yang lebih dahulu ya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan biiznillah ya, dengan izin Allah. Nah, dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia Allah yang amat besar. Nah, jadi ini ada di surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 32 ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada 3 kelompok atau ada 3 tingkatan atau ada 3 level. Ya, pertama adalah level atau kelompok orang yang menzolimi diri sendiri. Ya. Orang faminhum zalimul li nafsihi. Jadi orang yang akan dipilih ya oleh Allah ya, yang mana yang diwariskan oleh Allah ya kepada hamba-hambanya yang dipilih ini, yang mana kita termasuk golongan yang mana. Nah, faminhum zalimul li nafsihi, ini siapakah mereka itu? Orang yang
menzolimi dirinya sendiri itu adalah diantaranya orang yang beriman kepada Allah, dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya. Kemudian dia juga selain membaca Al-Quran, ya, tapi dia tidak mau belajar, menambah ilmunya, ya. Karena dia sudah merasa cukup, ya, cukup pandai membaca. Kemudian dia juga misalnya qori'ah, ya, dia juga menghafal, ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian dia juga qori'ah, ya, qori'ah, dia pandai melakukan, ya. Kemudian dia juga sering diundang untuk membaca tilawah, sering ikut MTQ misalnya, sering dapat juara, ya. Nah, dia hanya sebatas itu, tapi dia tidak mau menambah ilmunya lagi, tidak mau menuntut ilmu lagi. Nah, kalau kalian kan sekarang sudah mengikut belajar di IKI, ya, sudah kuliah di IKI. Nah, berarti kalian mau, ya, menambah ilmunya gitu. Nah, kemudian mereka juga memahami ajaran dan isi kandungannya, ya. Tapi dia tidak mau menghayati dan mengamalkan. Jadi hanya sebatas dia membaca Al-Quran, dia belajar Al-Quran, dia tahfidzul Quran, ya, dia belajar ulumul Quran, tapi dia tidak menghayati, tidak dihayati dan tidak diamalkan. Berarti kan definisi hamalatul Quran sudah terabaikan, ya. Nah, jadi mereka pandai ngajinya. Kemudian dia juga mau mengamalkannya. Tetapi yang sudah belajar Al-Quran, mengamalkan, menghayati, tapi dia tidak mau mengajarkan dan tidak mau menyebarluaskan. Nah, ini termasuk orang yang berlaku aniaya kepada diri sendiri. Jadi hanya untuk dirinya sendiri gitu loh. Sampaikan menghayati, tapi dia tidak mau mengajarkan dan tidak mau menyebarluaskan. Nah, itu termasuk kategori, ya, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, ya. Karena kalau sekarang posisi kalian kita maklumi karena masih statusnya belajar, maklumi. Tapi nanti begitu lulus harus disebarluaskan, ya, diajarkan dan disebarluaskan supaya tidak menzolimi diri sendiri. Ya. Kan tadi Ibu di awal bilang, pokoknya kalau alumni IIKI lulus dari mana? Kalau udah label IIKI, mereka sudah percaya Qurannya bagus. Nah, itu peluang dan kesempatan kalian untuk menyebarkan ilmunya. Pasti dipakai oleh masyarakat. Nah, bagi yang tidak punya pesantren di rumahnya, ya, atau mungkin nanti ketika punya suami kebetulan tidak punya pesantren, tidak punya lembaga, maka kalian harus menyebarkan, ya, mulai ke tempat-tempat di mana kalian berkumpul. Ya, mungkin di musola, di majlis taklim, di masjid atau di mana saja, ajarkan itu. Nah, jadi ini adalah kelompok yang pertama. Awalnya kalian diberikan kenikmatan yang luar biasa, ya kan? Diberikan kenikmatan mampu menghafal, belajar dan sebagainya, tapi tidak mensyukuri. Ya, itu masuk ke kelompok ini, tidak mensyukuri nikmat ilmu yang tadi yang sudah diperoleh karena tidak mandek di situ gitu. Mandek di situ. Nah, padahal harusnya seperti pohon yang rindang, ya. Itu pohon yang rindang, yang banyak buahnya, rantingnya, cabangnya, harum,
bunganya, kemudian buahnya nikmat, seperti itu. Nah, orang lain ketika bau harum kan ingin metik dan ingin dimakan, dikunyah. Nah, berikan itu, ya, buah yang lebat itu, ya, pohon yang rimbun itu, berikan kepada orang lain, gitu, supaya manfaat ilmunya. Dan kita supaya tidak masuk kepada kelompok faminhum zolimul linafsih. Nah, gitu. Ya, supaya mensyukuri nikmat yang sudah diberikan. Baik, itu kelompok yang pertama ya. Jadi nauzubillah, jangan sampai kita masuk kepada kelompok yang ini. Nah, kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok muqtasid. Ya, wa minhum muqtasid. Ya. Jadi di sini kelompok yang tengah-tengah. Nah, kelompok yang tengah-tengah ini bagaimana? Misalnya tadi sudah ya, sudah label di kelompok pertama sudah diperoleh gitu ya. Cuma dia mengajarkannya misalnya, kan dia tidak mau mengajarkan kalau yang kelompok pertama dan juga tidak mau menyebarluaskannya. Tapi kelompok kedua dia mau mengajarkan, ya. Mau mengajarkannya, tapi mengajarkannya sebatas yang penting saya ngajar gitu. Begitu. Jadi tidak maksimal, tidak apa ya, tidak fokus ngajarnya. Jadi hanya melepaskan kewajiban saja. Saya yang penting saya sudah terpenuhi kewajiban saya untuk menyebar mengajarkan. Apalagi niatnya sebatas saya kalau ngajar nanti kan niatnya supaya dapat ujroh ya, dapat honor. Kan memang iya ya, misalnya ngajar sekali tatap muka dapat sekian, atau kalian nanti ngajar di privat gitu ya, atau dipanggil suruh ngaji ya dalam acara, nanti saya pasti dapat amplop gitu kan. Itu kalau niatnya untuk itu ya nanti hilang semua pahalanya. Ya, jadi tidak masuk gitu ya. Ya, jadi kalau memang kita posisi muktasid, ya mestinya kalau kita ngajar ya harus optimal. Kita diundang untuk khataman, untuk baca Quran atau apa saja, ya kita niatkan li'i'la'i kalimatillah. Kemudian tulus ikhlas, ya, tulus ikhlas, mukhlishon. Harus itu ditanamkan supaya kita dapat maksimal gitu ya. Nah, jadi ini tengah-tengah, di atasnya zalimul nafsi, tapi dia juga tidak mau untuk nanti akan memperoleh level yang ketiga, harus berlomba-lomba mencari kebaikan. Mestinya kan ke situ. Jadi tetap saja belum beruntung ya, belum beruntung. Nah, kemudian yang level ketiga ya di situ wa minhum sabiqum bil khairat. Nah, jadi level yang ketiga ini yang harus kita cari ya, yang harus kita peroleh, yang harus kita supaya kita berhasil dan menang dalam berlomba-lomba meraih kebaikan, mencari kebaikan. Ya, jadi IIKI di sini ya berdiri itu baik yang menjadi mahasiswa, karyawannya, dosennya, satpamnya, semuanya gitu. Kalau niat li'i'la'i kalimatillah ya insya Allah masuk ke kelompok muqtasid ya. Jadi bahkan nanti bisa naik ke sabiqul khairat. Nah, kalau kita sudah masuk ke kelompok sabiqul khairat, insya Allah itu betul-betul masuk ke dalam kategori hamalatul Quran. Ya, insya Allah ya. Jadi definisi hamalatul Quran sudah jelas, dan juga untuk kelompok yang tiga ini ya imannya mantap ya. Kemudian betul-betul ya prima lah, ya, tidak akan terkurangi keimanannya ya. Kemudian kemampuan membacanya bagus, mengajinya bagus, memahaminya ajaran Al-Quran dan isi kandungannya juga bagus, menghayati, mengamalkan, kemudian kiprahnya ya dalam mengajar,
kemudian aktivitas perjuangannya. Jadi kalian sekarang kan masih berjuangnya melalui belajar dan juga menjadi pengurus Dema ya, yang bagi pengurus atau yang lain ya. Nah, kemudian semuanya itu diniatkan ya. Harus niat meninggikan kalimat Allah, kalimat Al-Qur'an ya. Semua ini akan memperoleh posisi yang puncaknya ya. Nah, nanti ini kalian akan mendapatkan betul-betul hamalatul Quran, ya. Betul-betul hamalatul Quran, ya, calon ahli surga, ya, calon penghuni surga, dan juga insya Allah akan mendapatkan syafaat Al-Quran, ya, sebagaimana hadis Nabi banyak yang menyebutkan tentang keunggulan baca Al-Quran. Nah, jadi semoga kita semuanya masuk ke dalam kelompok ini. Nanti keluar dari IIKI, yang kalian sudah semester 7 sekarang, ya, sebentar lagi akan menyandang hamalatul Quran dengan sabiqum bil khairat. Ya. Jadi di sini cita-cita IIKI betul-betul tertunaikan. Baik, itu diantaranya ya penjelasan tentang surat Fatir ayat 32, ya, ada 3 kelompok orang yang diwariskan kitab suci Al-Quran, diantaranya tadi. Level pertama, dia akan menzolimi dirinya sendiri. Yang kedua, kelompok yang muktasid, yang pertengahan, dan yang paling unggul adalah sabiqum bil khairat. Baik, nah, untuk penjelasan ini, apakah ada yang mau bertanya atau belum jelas? Silakan. Nanti setelah ini baru Ibunda Tuti, ini waktunya sudah 10:30 ya. Ya, baik. Silakan, ada yang mau bertanya atau ada yang belum jelas? Ibu izin langsung ke Bunda Tuti saja, Ibu. Baik, baik. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini akan membawa manfaat, berkah, dan maslahat. Baik, selanjutnya Bunda Tuti silahkan untuk melanjutkan. Bunda, saya 10 menit ngajar dulu ya, Bun, sambil saya ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Bunda kandidat Dr. Ibu Haja Nur Izzah MA beserta Ibu Dr. Haja Utari dan juga kepada dosen lainnya, insya Allah dimuliakan Allah. Semua mahasiswi tercinta, 312 mahasiswi yang sudah hadir kesempatan siang yang berbahagia ini, 21 Oktober 2021. Bunda Tuti kebetulan sekarang sedang berada di Museum Mushaf Al-Quran tertua di Nusantara dan kebetulan di Jawa Barat. Jadi Bunda sekarang ngajar ini pakai sarung tangan. Di depan Bunda ada Mushaf 1856 yang akan Bunda teliti. Nah, ya, jadi Bunda sementara ini tidak bisa mengajar dengan normal, tapi dengan keadaan yang darurat seperti ini. Karena ini tugas, Bunda bertanggung jawab untuk melanjutkan materi keikian. Bismillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga keluasan waktu, yaitu untuk belajar tentang keikian. Materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Nur Izzah, insya Allah kandidat, kita doakan semoga lancar, semoga cepat selesai. Bunda akan melanjutkan materi tentang keikhlasan. Jadi apa itu definisi ikhlas? Ikhlas itu artinya merupakan kunci dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Itu di dalam surah Al-Bayyinah. Kita semua sudah tahu bagaimana ayat itu menjadi landasan. Semua amal itu akan diterima kalau ikhlas. Ikhlas itu adalah plongnya hati, bebasnya hati. Tidak ada keterkaitan kita melakukan ini karena pengen ini, karena itu, enggak. Tapi ikhlas itu ilallah, karena Allah. Maka orang yang ikhlas itu adalah orang yang semata-mata mengharap yang dilakukan itu hanya untuk Allah. Jadi para ulama mendefinisikan ikhlas sebagai seluruh rangkaian ibadah yang diniatkan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian ikhlas adalah menyingkirkan segala sesuatu selain Allah. Maka ikhlas ini kadang-kadang
gampang diteorikan, sulit implementasi atau dipraktekkan. Menurut bahasa ikhlas artinya murni. Sampai Allah mengabadikan surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran. Surah yang ke-112. Ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi kita meyakini bahwa Allah hanya satu. Tidak ada selain daripada Allah. Nah, kita meyakini keyakinan kita, Tuhan kita memang adalah Allah dan kita sebagai makhluk Allah. Allah sebagai khaliq, kita sebagai makhluk. Allah sebagai pencipta dan kita yang diciptakan. Maka Allah tidak akan sama dengan makhluk, makhluk tidak akan menyamai daripada Allah. Allahus Samad, Dialah Allah tempat menggantungkan segala sesuatu. Artinya hanya Allah untuk gantungan apapun yang kita butuhkan. Jadi kalau manusia sudah menggantungkan hidup matinya kepada Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka lillah itulah yang disebut dengan ikhlas. Hidup mati hanya untuk Allah. Kita belajar hanya untuk Allah. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan dengan kerelaan hati, dengan ketekunan hati, dengan keterbukaan dan menerima apa yang Allah berikan kepada kita, baik dan buruk itu Allah yang memberikan ketetapan, maka kita menerima dengan lapang dada. Jadi ikhlas itu adalah lapang dada. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena Allah itu esa, Allah tidak sama dengan kita, maka Allah itu tunggal. Allah itu tidak boleh kita pikirkan zatnya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru. Izin Bunda Tuti suaranya. Nah, itu ada yang mute. Bunda di mute-nya sama host. Nggak tahu tuh hostnya siapa. Host mute you katanya. Oh, Bunda lagi ngomong. Maaf, Bunda, Maka, tadi ada yang berisik. Saat jadi gitu. Bunda yang klik. Oke, jadi di dalam ikhlas ini kita tidak boleh melihat segala sesuatu itu dengan ada balasan, gitu ya. Kalau kita berbuat ini, semoga orang juga berbuat ini kepada kita. Kita memberi roti, semoga orang juga beri roti kepada kita. Kita kasih uang ke orang 10.000, semoga dia juga balas kita 10.000. Kita kondangan kepada orang itu 2.000, semoga orang juga kondangan kepada kita 2.000. Nah, itu bukan ikhlas. Ikhlas itu adalah memberi tanpa mengharap apapun. Jadi kalau kita melakukan keikhlasan itu, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maka ikhlas itu adalah betul-betul dari hati yang paling dalam. Tidak boleh kita ada unsur untuk sedikit aja ingin dibalas apa yang kita lakukan. Kemudian ikhlas itu adalah kita merasa malu kalau kita berbuat sesuatu itu sampai disebut atau diungkit-ungkit. Nah, karena orang yang ikhlas itu memberi tapi tidak akan mengungkit. Udah ngasih yang ngasih gitu, lupa. Maka ketika diungkit-ungkit, orang yang memberikan itu akan ada rasa malu. Ih, jangan diungkit-ungkit, ih malu, udahlah, udah ngasih aja. Saya nggak ada apa-apa, itu dari Allah. Orang yang ikhlas, ketika memberi segala sesuatu, ketika melakukan sesuatu itu adalah merasakan titipan dari Allah, amanah dari Allah. Jadi tidak ada merasa memiliki. Maka ketika kita dititipi umur, ketika dititipi suami, dititipi anak, dititipi harta, dititipi wajah cantik, dititipi ilmu, itu hanya titipan dari Allah. Maka suatu saat Allah mengambilnya, baik ilmu kita, kecantikan kita, harta kita, anak kita, pasangan kita, ya orang cuma dititipin, diambil oleh yang menitipkan, ya harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Tidak ada menggerutu, tidak ada sakit hati, tidak ada menyesal. Ya lepas aja, nerima gitu. Ya, maka penerimaan itulah yang harus kita totalitaskan di dalam implementasi, khususnya dalam ibadah. Dalam sholat kita nggak boleh ada unsur ria. Dalam kita melakukan kebaikan jangan ada unsur ria. Tapi kalau ada orang yang berterima kasih, orang yang memuji, hadza min fadli rabbi, kembalikan kepada Allah, alhamdulillah. Karena yang patut dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala.
Yang terpenting dalam hati itu tidak boleh ada ketika melakukan sesuatu ingin ada rasa ingin dipuji, ingin ada rasa ingin mendapatkan perhatian. Jangan, karena itu ikhlasnya tidak murni. Next, di dalam agama kita mengajarkan bahwa pemeluk yang beragama Islam ini haruslah kita belajar untuk membiasakan ikhlas. Ya, kenapa? Karena memang ikhlas ini merupakan ketulusan hati. Dan orang yang ikhlas akan mendapat pertolongan dari Allah di saat dia tidak tahu kapan pertolongan itu akan datang. Ya. Contohnya apa? Bunda kemarin itu berangkat dari Jakarta. Kemudian melakukan acara memimpin pranikah. Kebetulan Pak Rashid Syakir itu mau menikahkan putrinya. Beliau adalah sekretaris umum IKI. Tapi dia juga sedih. Nggak ada yang bisa diundang. Bunda Tuti minta tolong memimpin pranikah, boleh. Ya Allah, cuma ada 30 orang, 40 orang. Nah, Bunda nggak mikirin itu siapa. Penting kita nolong. Kita nolong. Kemudian Bunda berangkat ke Bekasi. Mengundang jam 2:30, jam 1 Bunda disuruh ke Bekasi untuk ngasih ceramah dan motivasi maulid di pesantren Al Hasan yang pendirinya adalah Profesor Ahmad Satori Ismail. Maka disitulah Bunda tidak mikirin, orang yang ngundang jam segini ngundang, jam segini harus datang, kok gimana sih? Nggak gitu. Orang minta tolong, ya tolong gitu. Kalau kita mau, ya tolong. Segala sesuatu yang kita ikhlas, rela, totalitas, udah nggak ada mikir apa-apa, to the point, kita spontan, Allah mencatat itu. Dan ketika dari bayangkan, Bunda niat kemarin itu mau ke Sumedang. Tapi sebelum ke Sumedang, Bunda harus ngisi 2 acara. Tapi Bunda nggak mikirin, menggerutu, enggak. Orang dan nggak merasa, siapa saya? Orang undang kok, udah dadakan dalam waktu 24 jam undang. Tapi Bunda enggak, jalani aja. Dan ketika nyampe di Bandung, hujan deras. Udah baca sholawat. Ini udah jam 8 malam, mau kemana ya? Harus ngajar juga. Di mana ya, kemana, mau nginep di mana? Tiba-tiba habis ngajar IG ada telepon Bunda Tuti, tolong Bunda Tuti ikutin telepon saya. Bunda Tuti saya undang nginep di Bandung Giri Bahana di daerah Unpad. Di mana itu? Bunda mau ke Sumedang? Iya, udah tidur di tempat saya. Saya udah telepon karyawan saya. Apa? Udah jangan banyak debat, ikuti aja sopirnya. Siapa? Anak saya. Tidak taunya Bunda tuh digiring melalui telepon. Nggak mau diajak kemana, orangnya nggak tahu di mana, nggak tahu rupanya, taunya telepon aja, kayak malaikat aja. Taunya Bunda diajak ke satu hotel, 1 malam tuh 2 juta, dan itu lapangan golf khusus untuk orang-orang kaya. Udah masuk, Pak saya kemana? Bilang sama resepsionis, saya Bunda Tuti, tamunya Pak Isep. Udah, Pak saya Bunda Tuti. Oh ya. Emang Pak Isep siapa Pak? Pemilik saham terbesar hotel dan lapangan golf ini. Oh. Silakan Ibu, sampai 4 orang yang nganterin ke kamar. Astagfirullahaladzim. Bayangin nak, hotel semalam 2 juta kayak apa? Aduh. Sedangkan Bunda cuma mau meneliti Quran. Dan Bunda baru ngajar Iqra. Itu juga dalam kegelapan. Tetapi Bunda ditempatkan oleh Allah itu di hotel yang mewah banget. Bunda mikir, oh iya saya ikhlas tadi ngajarin Quran. Walaupun gelap, walaupun di tol. Saya ikhlas ngajarin ngaji. Inilah balasannya ketika saya bingung, mau nginep di mana, hujan deras, mau lanjut ke Sumedang, takut dicadas pangerannya. Ya Allah, kemana ini? Datang pertolongan Allah. Itu baru di dunia. Maka inilah materi ikhlas ini harus betul-betul kita implementasikan. Ada 10 manfaat ikhlas. Pertama, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ikhlas itu langsung Allah itu catat sebagai amal soleh. Dahsyat. Orang menzalimi kita ikhlas. Orang ngomongin buruk kita ikhlas. Orang fitnah kita ikhlas. Orang jelekin kita ikhlas. Orang tidak menghargai kita ikhlas. Kita berbuat baik tidak dibalas ikhlas. Kita berbuat baik tetapi kebaikan kita tidak diterima orang lain ikhlas. Dan itulah pahala terbesar dari Allah. Orang yang ikhlas itu akan diberikan pahala yang besar oleh Allah. Kedua, orang yang ikhlas itu hatinya menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. Benar nak, Bunda ikhlas ngajar. Bayangkan meneliti Quran mushaf ini ada anak-anak dari mahasiswi UI
sedang meneliti juga manuskrip. Jadi Bunda disatukan ini di Museum Prabu Gesan Ulun ini di Sumedang dengan peneliti dari Universitas Indonesia. Sama penelitiannya. Cuman kalau Bunda meneliti Al-Quran, mereka meneliti manuskrip. Kalau Bunda meneliti kandungan Quran, isi-isinya tentang bagaimana kondisi Quran, tahun berapa, bagaimana ketebalan tulisan tangannya, mereka meneliti tentang ini keasamannya. Masya Allah. Nah. Jadi disatukan di luar ekspektasi. Coba kalau Bunda sendirian kan nggak ada teman. Ini penelitian, subhanallah. Ketiga, manusia yang ikhlas itu akan selalu memaafkan orang yang menyakitinya. Ikhlas. Ya. Mulia di mata Allah. Keempat, tidak mudah marah dan tidak dipedai oleh amarah. Jadi orang yang ikhlas itu ridho, ikhlas. Orang yang ikhlas itu tidak mudah terpancing emosi, tidak emosional. Dan orang yang tidak ikhlas itu lawannya gelisah, menggerutu, cepat marah. Apa-apa cepat marah, apa-apa menggerutu, apa-apa mengeluh. Udah begini ya, begitu. Udah begini ya, orang mah ya begitu kayak begini. Itu enggak ikhlas. Ya. Yang kelima, selalu disayangi dan disenangi oleh orang lain. Makanya orang ikhlas itu disenangi banyak orang. Tolong dong ini, ayo. Tolong dong itu, ayo. Tolong dong ini, ayo. Gak pernah itu menolak. Tolong dong ini, nggak mau Ya dia mah nggak mau. Tolong dong ini nggak mau Maaf ya, ada ini ada itu nggak bisa, maaf ya. Nanti orang kapok nyuruh kita. Ya makanya apapun yang dimintai pertolongan orang lain ikutin, lakukan dengan ikhlas, dengan enteng. Orang ikhlas itu cinta. Karena cinta itu jauh jadi dekat, dekat jadi jauh, berat jadi ringan. Oke. Yang keenam, dijauhkan dari sifat kotor seperti ujub, takabur, iri, dengki, sombong. Orang ikhlas itu nggak sombong. Orang ikhlas itu adalah orang yang ridho. Ya. Yang ketujuh, hati selalu lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup. Orang ikhlas itu tidak muluk-muluk di pikirannya. Apa yang ada, terima. Apa yang terjadi, terima. Mau pahit, mau manis, senyum aja, terima aja. Gitu ya. Yang kedelapan, orang ikhlas selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dan menerima qada dan qadar. Ditinggalkan ikhlas, meninggalkan ikhlas, ya. Nggak sampai berlarut-larut dalam kesedihan. Emang kita jangan merasa memiliki, tapi semua titipan Allah. Ketika diambil lagi, ya ikhlas, ikhlaskan. 9, menjadi sosok yang hebat dan kuat. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang tabah. Orang yang ikhlas itu orang yang sabar, menerima ujian, menerima cobaan. Dan orang yang ikhlas itu diangkat derajatnya di sisi Allah. Dan banyak orang yang berhasil, banyak orang yang diangkat derajat oleh Allah, banyak orang yang mendapatkan anugerah dari Allah dari keikhlasan. 10, mendapat kemuliaan di sisi Allah. Inilah yang dapat Bunda sampaikan. Bagaimana Profesor Ibrahim, rumahnya, garasinya, dijadikan sebagai tempat belajar para mahasiswi Ilmu Al-Quran Jakarta. Ibu Khadijah, Bunda Nur Iza, Bu Maria Ufa, ya, Bunda Utari, dulu ya mungkin belajarnya nggak kayak kita, ya. Tapi di garasi rumah almarhum ikhlas. Garasinya, rumahnya dijadikan untuk tempat belajar, ikhlas. Nah, maka setelah ikhlas itulah banyak bantuan pertolongan dari Allah. Sampailah terwujud ada di IKI. Memberikan ilmu dengan ikhlas, memberikan materi dengan ikhlas, membantu orang dengan ikhlas, menolong dengan ikhlas, memberikan apa yang dimiliki dengan ikhlas, ilmu terutama. Maka inilah wujud daripada panutan kita, almarhum Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Mohsen, LMM, yang harus kita lanjutkan perjuangannya, keikhlasannya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau ngasih tanggapan. Ibu, silakan. Izin bertanya Ibu. Silakan saya. Jazilatul Mauliyah dari KPI. Iya. Terkait tentang ikhlas tadi, ada satu yang mengena, jika misal ketika ada guru kita yang dicemooh orang lain, kita harus ikhlas. Nah, kalau seperti itu. Tapi kita kadang tidak rela nih Bu melihat guru kita
nggak boleh gitu. Kita harus apa namanya, pokoknya harus membela lah seperti itu. Itu gimana Bu? Atau ikhlas yang seperti itu harus berupa konteksnya seperti apa? Oke, kalau ada guru kita, kewajiban murid memuliakan guru. Ada yang Noel guru kita, lawan. Kewajiban kita membela guru kita. Seburuk apapun, guru kita mengajarkan satu huruf Al-Quran, itu adalah guru. Seburuk apapun guru kita, tetap kita sebagai murid harus menutup aibnya, membela mati-matian. Dan kalau ada teman yang menjelek-jelekan, lawan. Maksudnya apa? Tidak sebanding dengan yang diberikan. Kamu siapa? Tahu apa tentang guru saya? Lawan. Bela mati-matian. Nggak boleh kita membiarkan guru kita dicemooh, dihina, diejek, diinjak-injak. Nggak boleh. Mungkin dia punya masalah tersendiri, masalah pribadi. Nah, kita nggak tahu apa-apa, jangan ikut campur dengan pribadi orang lain. Seburuk apapun, guru kita tetap guru kita. Guru dengan ibu kita sama. Ibu kita yang mengandung, guru kita yang membimbing, memberikan ilmu pengetahuan yang ibu kandung kita nggak bisa berikan. Guru kita yang memberikan ilmu pengetahuan, walau tidak mengandung, sayang kepada kita. Lah kamu siapa? Tahu apa? Jelek-jelekin guru saya. Sampai mati, saya di gardu terdepan. Hadapi saya. Bunda dimanapun di IKI, dijunjung tinggi. Di ubun-ubun IKI. Bunda ngajar di Australia, Bunda ngajar di Melbourne, Bunda ngajar di Singapura, Bunda ngajar di Malaysia, di Johor. Yang selalu Bunda bawa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Inilah alumni Jakarta. Siapapun yang menjelekkan IKI, nyawa taruhannya. Saya akan lawan, kan saya hajar saya. Siapa yang jelekin dosen saya? Sebelum saya dikualatin sama guru saya, biar saya dikualatin sama orang lain. Tidak apa-apa. Asal jangan dikualatin, disumpahin buruk sama guru saya. Karena kita cinta kepada guru jangan setengah-setengah. Lawan. Tidak boleh satupun yang menyakiti guru saya. Seburuk apapun. Karena saya bukan lihat pribadinya, saya bukan lihat kasusnya, saya bukan lihat backgroundnya, tapi saya lihat ilmunya. Kita semua harus berpangku, harus bekerja sama kompak. Tidak boleh satupun yang jelekin guru kita, Bu Maria Ulfa, Bu Nur Iza. Ada yang jelekin, hajar, lawan. Begitu. Oke, hidup mati saya untuk ke IKI. Nggak boleh ada yang nyolek-nyolek ke IKI. Guru-guru IKI, nggak boleh. Bilang sama Bunda, Bunda yang maju duluan. Siapa yang jelekin IKI? Maju duluan Bunda. Nggak ada kata kompromi. Oke. Lanjut, Nak. Terima kasih, Bu. Sama-sama sayang. Sehat terus, Ibu. Amin. Tolong satu lagi ya pertanyaan, karena Bunda sedang meneliti. Oke, Bunda harus lanjut tugas meneliti Al-Quran. Saya izin Bunda. Oke, silakan Nak. Satu lagi penanya ya. Kan Bunda salah satu adab terhadap guru diantaranya dia harus meyakini bahwa jasa guru lebih besar daripada jasa kedua orang tuanya. Karena guru mendidik jiwanya. Mohon Bunda dikasih penjelasan lagi Bunda. Baik. Bunda tadi bilang ada ibu kandung, ada ibu guru. Kita dikandung oleh ibu, tapi ibu tidak bisa memberikan ilmu pengetahuan yang kita butuhkan. Ibu kita terbatas ilmunya. Nggak bisa ngajarin bahasa Inggris, tafsir, ulumul Quran, hadis, fikih, akhlak, tauhid, nahu, sorof, ya. Maka ibu kandung kita memberikan keikhlasannya, merekomendasikan, memasukkan kita ke TK, ke SD, ke pondok pesantren, alia, ke IIKI, itu merupakan bentuk kepercayaan kepada instansi sekolah agar anaknya itu dijadikan anak yang pintar, yang berilmu pengetahuan. Guru, walau tidak mengandung, memberikan ilmu yang dibutuhkan. Maka derajat ibu kandung dan ibu guru itu di mata Allah sama yang harus kita hormati. Adab kepada guru seperti tadi yang sudah ditanyakan teman kita, Bunda kasih jawabannya. Tidak boleh kita menyakiti ibu, tidak boleh kita menyakiti ibu guru. Menyakiti ibu durhaka, menyakiti ibu guru walat, tidak berkah ilmunya. Maka adab kepada guru harus kita lakukan. Berbicara dengan guru bagaimana, dengan teman gimana.
Itu harus kita cintai, guru. Jangan disakiti. Ucapan ibu, ucapan guru berkah buat kita. Doa buat kita. Oke? Baik Bunda, terima kasih. Sama-sama. Bunda Nuriza, saya rasanya terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan ya. Karena waktu cuma sampai jam 2 saya di sini. Ya, ada 4 yang harus saya teliti. Mushaf Al-Quran tertua di Nusantara, di Jawa Barat ya. Terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto dulu. Kakek ada foto Terima dulu. kasih ya Bunda. Oke, boleh dipoto dulu. Yuk. Peneliti, semoga lancar, diberikan kesehatan, kekuatan. Amin. Ya. Oke, siapa yang foto? Saya live, saya harus foto dulu untuk kepentingan absen Bun. Untuk laporan ke Pak Kiai, ke grup. Silakan yang foto siapa nih? Ya. Sudah fotonya? Penjab mungkin. Penjab nanti difoto semua ya. Ya, untuk bukti kehadiran. Baik, terima kasih Bun. Saya live duluan ya Bun. Harus lanjut penelitian. Ya, baik, karena Bunda segera melanjutkan tugas ya. Sebenarnya di sini di kolom chat ada satu lagi ini yang bertanya. Bun aja lah yang jawab. Oke, saya waktunya hanya sebentar. Ya, baik, baik. Kan terbatas yuk. Baik, terima kasih. Ya, dadah. Baik, teman-teman, di sini ada satu chat ya dari Meisha Imtania. Izin bertanya Ibu, kalau Islam kan ikhlasnya berserah diri sama Allah. Kalau untuk non-Islam yang tidak punya keyakinan sama Allah, apa ikhlas kita berbeda? Nah, ini kita bahas sedikit bersama-sama ya. Jadi ikhlas karena di sini menurut keyakinan Islam otomatis li'i'la'i ya, kepada Allah kan. Nah, kalau yang non Islam ya, ikhlasnya apakah berbeda gitu ya. Nah, berarti kalau mau ya kita adakan penelitian melalui wawancara atau mungkin melakukan pengamatan survei kepada orang-orang non Islam gitu. Apakah mereka juga ada kalimat ikhlas gitu, perbuatan ikhlas. Ya, kalau dia Tuhannya berbeda, ya Tuhannya berbeda, apakah dia juga ikhlasnya karena Tuhan yang berbeda? Misalnya kan mereka Tuhannya Yesus ya. Apa karena kan dia kan selalu apa Pak, demi Tuhan Yesus gitu kan, selalu nyebutnya itu. Berarti ya mungkin li Yesus ya. Li Yesus. Dan mungkin yang ditanamkan mereka hanya berdasarkan kemanusiaan, moral saja. Kalau kita kan ada apa namanya, hubungan komunikasi kita kan ada yang horizontal, ada yang apa satu lagi, horizontal dan Vertikal. Iya, ada dua, ada yang untuk sesama manusia dan ada yang untuk kepada Allah. Nah, kalau mereka itu sepertinya hanya untuk sesama, jadi akhlak apa namanya, moral saja. Kalau misalnya kita diberi ya, maka dia harus memberi gitu. Misalnya kita diberi sesuatu yang kita lihat gitu, dia memang bagus ya kalau dari sisi kemanusiaan itu, cinta kemanusiaan. Jadi kalau ada yang kena musibah dia bantu ya, dia bantu di situ. Tapi tujuannya dia untuk membantu itu apakah karena supaya pertetanggaan dengan dia harmonis gitu, nyaman, yang kan dia kelompok minoritas ya. Jadi mestinya dia karena minoritas, bagaimana supaya dia aman, hidup aman, tidak dibantai, tidak dinakali, tidak di apa ya oleh orang lain gitu. Makanya dia dari sisi kemanusiaan dia bagus gitu. Nah, jadi mungkin li-nya bukan li'i'la'i, bukan lillahi. Ya, ikhlasnya itu bukan semata-mata karena ke sana, karena ada maksud tujuan lain. Sama dengan misalnya orang politik ya. Politik kan dia beda niatnya.
dia nyumbang karena supaya dapat dukungan, nah gitu kan. Beda nanti dengan kita, kecuali dia meskipun mendapat dukungan, supaya dapat dukungan, tapi dia niatkan terlebih dahulu ikhlas, saya membantu ikhlas karena Allah, karena untuk menegakkan ajaran Islam di parlemen misalnya. Ya, kita pangkas, kita kritisi ya orang-orang yang tidak sesuai dengan konsep Islam misalnya. Niatnya seperti itu. Ya, jadi nanti dia meskipun di parlemen ya bersih gitu. Bersih, tidak terbawa arus. Tapi nanti iklim lingkungan yang membentuk, nah dia tahan atau tidak di situ. Nanti gempurannya di situ. Nah, kalau tadi kita misalnya betul-betul hamalatul Quran, ya insya Allah karena sudah semuanya niat, waktunya, hidupnya, umurnya, ya istiqomah untuk Al-Quran dan disebarkan, kemudian diamalkan, ya. Nah, niatnya juga tulus, ikhlas, ya insya Allah dia akan bersih di mana-mana dia hidup, dia akan bersih. Jadi mungkin itu ya sepengamatan saya ya tentang ikhlasnya non-Islam. Ya, jadi bukan ikhlasnya seperti Islam, lillahi ta'ala, tapi dia misalnya li-nya ya li Yesus atau li kemanusiaan, li manusia supaya nyaman dan sebagainya. Mungkin itu ya jawaban dari Ibu. Baik, apakah masih ada atau sudah cukup ya? Ini sudah jam 11:04, silakan. Jadi materi ya cukup ya. Baik, kalau misalnya sudah cukup, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan semuanya akan mendapatkan manfaat, barokah, dan maslahah serta diamalkan oleh kita semuanya, dan kita semuanya menjadi keluarga besar IIKI. Baik, Ibu mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu. Terima kasih banyak selalu. Jangan lupa absen masing-masing. Baik. Ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Ibu izin live ya. Oke.